Iya, sahabat Mentari, ketemu kembali dengan saudara terkasih kita, ya, Opa Riwukahu yang sangat luar biasa. Selamat pagi, Opa. Selamat Iya, pagi. iya. Jadi kita boleh berbincang-bincang bagaimana beliau sangat diberkati sampai dengan saat ini, ya, di usia yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, jadi beliau ingin bersaksi bagaimana ya seorang perantau boleh dibilang ya saat ini sudah berada di Jogja dan menetap mungkin di Jogja gitu ya. Jadi kita akan mendengar cerita tentang kesaksian Opa ya begitu besar yang Tuhan berkati. Iya, selamat pagi Opa, Oma. Selamat pagi. Iya, Oma, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Baik. tetap sehat ya. Ya. Oke. Iya, ini banyak tuh teman-teman kita, ya mungkin senior-senior kita cerita tentang Opa. Ini Opa nih kuat ya, selalu, wah pokoknya energik. Dan kalau lihat itu kondisi seperti ini masih tetap Opa berangkat ke gereja, Opa tetap mengucap syukur karena kasih Tuhan ya. Tapi namun sebelumnya Opa bisa perkenalan dulu kan dari awal dari NTT ya Opa ya, dari NTT bisa kemari terus bertemu mungkin dengan Oma, dengan istri terkasih dan mempunyai putra putri berapa bahkan cucu yang sudah sekarang sudah boleh dilihat ya Buyut. sudah buyut juga ya sudah buyut juga. Oke, monggo silakan Baik. Opa ya. Jadi saya itu anak keempat dari bapak saya, Riwukaho. Mikael Riwukaho. Itu bapak saya. Ibu saya Paulina Riwukaho. Itu saya lahir tahun 22 Maret tahun 1938. Jadi sekarang umur saya sudah 86 tahun. Luar biasa. Ya. Semuanya bisa begini. Nah, waktu itu zaman Jepang kita mengungsi jauh. Nah, saya baru bisa kembali ke tempat namanya Tuamese. Nah, habis itu bapak saya ditahan Jepang. Ya. Jadi kita dan ibu dan kedua kakak saya. Kakak saya itu yang apa namanya? Yang bekerja macam-macam untuk menghidupi kami semua. Waktu itu saya anak ketiga, anak keempat, adik saya, baru anak kelima perempuan lahir. Iya. Nah kemudian kita sudah Jepang selesai, kita kembali ke Atambua. Atambua itu di Kabupaten Belu. Iya. Karena kita semua lahir Kabupaten Belu ya. Belu, Kabupaten ya. Belu. Nah seperti itu saya masuk sekolah tahun 46. SD. Ya. Waktu itu belum ada SD Kristen, baru SD Katolik. Saya baru masuk sana baru 3 bulan. SD Kristen dibuka. Kepala sekolahnya Pak Laluyan dari Manado. Nah, kita mulai masuk sana sekolah. Dari situ saya sekolah terus kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Beberapa ganti Pak Laluyan jadi kepala OVO di SOE, di TTS. Iya. Kemudian dari sana dia pindah lagi jadi kepala sekolah guru di SMA di Kupang. Nah saya waktu itu saya sudah SD, saya nggak bisa sesudah SD saya masuk ke SMP di Atambua nggak ada SMP. Oh iya. Yang lulus pada waktu hanya 2 orang dari 20 orang yang ikut ujian SD, hanya 2 orang yang lulus, saya dan teman saya Simon Luasana. Saya masuk ke SMP, Simon masuk ke SGB. Iya. SGB Nah, ini apa? Ya? SGB ini apa sekolah? Sekolah Guru B. Oh, sekolah guru B ya? Ya. Oh iya, baik. Jadi harus itu ngajari saya SD. Iya. Nah kemudian saudara di SMP, hanya satu SMP negeri di Kupang, saya masuk di sana. Kemudian apa namanya, lulus SMP tahun 54. Oh begitu ya. Saya masuk SMA. Iya. Nah SMA itu dulu SMA B, saya masuk SMA B karena saya senang matematika. Nah lulus tahun 58. Tahun 58 ya. Ya dulu sekolah tuh pertengahan tahun tuh. Mulai Agustus mulai pendaftaran. Agustus itu tahun ajaran baru. Iya. Nah habis itu sudah SMA, lulus SMA B, saya nggak bisa sekolah karena kakak saya yang tertua nikah. Iya. Jadi sambil menunggu sekolah,
tahun 59 saya menjadi guru SMP Kristen, mengajar matematika. Iya. Jadi 1 tahun saya mengajar itu, nah duit hasil honor saya kumpul untuk berangkat ke Kuliah ya, atau berangkat kuliah. ke Jogja. Wah, sangat luar biasa ya. Ke Jadi Jogja. dari tabungan itu Opa bisa berangkat ke Ya. Jogja ya untuk Ya. meniti karir ya. Jadi berangkat dari sana waktu itu kita 14 hari di laut, naik kapal yang Iya. namanya Lompo Batang. Oh, begitu ya. Nah, dari sana kita singgah di beberapa pelabuhan. Iya. Jadi mulai dari Kupang dari Atambua ke Kupang, Kupang nanti ke Alor, isi air, kemudian kembali lagi muat kemudian ke Sumba. Sumba ambil ternak hewan. Habis itu ke Ende. Dari Ende kita ke Sumbawa, Mataram. Mataram baru ke Buleleng. Wah, luar biasa. Buleleng baru ke Purworejo, Probolinggo. Probolinggo. Iya. Baru ke Surabaya. Baru turun di sana. Iya. Nah, dari Surabaya tunggu kereta api naik ke Jogja. Iya. Nah, kebetulan saya masuk oleh kakak saya itu udah bilang dia sudah menyediakan asrama. Asrama buat cari. Jadi asrama dari Gajah Mada, asrama tipe C. Iya. Tipe C itu alat tidur, bantal, tempat tidur, meja belajar, kursi belajar, kemudian lemari disediakan dari Gajah Mada. Iya. Kitanya tinggal tidur. Itu tahun berapa Pak di UGM? Ya? Tahun berapa? Tahun 60. 90. 60. Oh, 60. Wow, Nah. luar biasa. Nah, masuk itu dan dulu masih ada sistem belajar tuh tingkat 1 berpodois kandidat, bakaloriat, Iya. dokter 1, dokter 2. Baik. Jadi setiap itu ada ujian. Saya dengan teman-teman yang satu jurusan dan ada teman-teman yang dari asrama, saya dengan si Ari. Kita tingkat 1 lulus, Iya. naik ke tingkat 2, kandidat. Kandidat, saya naik ke tingkat bakaloriat, ini nggak lulus. Tapi dulu ujiannya lisan macam-macam. Luar biasa. Ujian nggak ada ujian tertulis. Jadi datang ke rumah dosen, Iya. daftar, kita daftar dulu mau maju mata kuliah apa seperti dia. Nah, kemudian sudah ambil itu kita tempuh dari situ. Saya lulus bakaloriat dapat gelar BA. Nah, si Ari ini nggak naik-naik, Oh gitu. teman saya. Iya. Nah, akhirnya saya naik ke dokter 1, Iya. dokter 1 masih kuliah. Iya. Nah, dia sudah nggak lulus saja, dia keluar dengan teman, dia jadi guru di Wates, guru SMA. Oh begitu. Iya. Jadi saya terus saja. Nah, kemudian lulus dokter 1, dokter 2 tinggal skripsi. Iya. Nah, terus sudah selesai skripsi, terus sebelum itu saya sudah sarjana muda, diminta menjadi asisten. Iya. Karena nilai saya bagus. Luar Lulus biasa. dengan Jadi Opa singkat cerita ini, Opa ini lulusan dari UGM. iya, Ya tahun berapa Opa? tahun berapa ya? Sudah lupa. 64. Tahun 64. 64. Jadi setelah lama di UGM ya, mengajar juga kan. Bukan, Ya? saya dilamar Oh dilamar. menjadi asisten karena mereka melihat begitu ya. nilai ujian. Nilainya bagus gitu ya, artinya. Iya, nilai selalu bagus, saya diminta atas rata-rata dari mungkin jurusan, minta saya jadi Iya. asisten. Saya mau aja. Oh begitu. Jadi ada peningkatan Iya. gitu ya. Jadi lihat dari nilai tingkat 1 sampai dengan dokter itu, skripsi saya dapat nilai 7. Jadi yang paling baik. Karena apa? Nilai 10 itu nggak mungkin. Betul ya. Nilai 9 itu tuh malaikat. Oke. Istilahnya Begitu ya? Iya. Nilai 8 itu guru besar. Mahasiswa yang paling baik nilai paling 7. Saya nilai 7, dulu ya. ada 5/4, 5/7, 5,5, 5,5, 5/75, 6, 6/4, 6,5, Iya. 6/75 baru 7. Iya. Nah, nilai saya rata-rata 7. Jadi saya diminta itu ada dengan beberapa teman, 3 teman yang
ditawarkan menjadi asisten. Iya. Saya mau saja, karena sudah mulai dapat Iya. honor. Iya. Jadi Opa boleh dikatakan Opa ke lebih kemana? Mana? Artinya lebih istilahnya mengajarnya lebih arah kemana Opa? Jadi masih asisten itu siapnya mempersiapkan materi untuk dosen yang senior. Ya artinya di bidang apa? Bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan. Ya. Oke, baik, di bidang pemerintahan. Jurusan pemerintahan. Jadi singkat cerita, Opa ini terakhir tahun berapa di UGM? Pensiun tahun 2003. Pensiun tahun 2003. Jadi saya mulai ngajar itu, kemudian sampai akhirnya tinggal dua orang di jurusan pemerintahan. Pak Mariun yang senior dan saya yang muda. Jadi saya bantu dia mereka tugas-tugas untuk memperlihatkan materi, cara mengajar, dan dia yang. Nah, kemudian kita berdua jadi ketua jurusan, Pak Mariun, saya jadi sekretaris jurusan. Iya. Kemudian Pak Mariun suruh saya mulai rekrut mahasiswa baru. Begitu. Saya jadi ketua jurusan 19 tahun, jadi ketua jurusan. 19 tahun ya, 19 tahun luar biasa. Saya nggak ada yang lain, dosen-dosen senior, junior semua. Iya. Nah, waktu saya menjadi kemudian jadi ketua jurusan, dapat beasiswa, saya mulai kirim mahasiswa ke asisten ke luar negeri. Oh, Juangon. ya. Bapaknya minta supaya dia jangan jadi dosen, minta dia jadi birokrat. Jadi dia pindah masuk ke Inspektorat Departemen Dalam Negeri. Iya. Pindah ke sana. Saya kirim ke luar negeri ke Southern Illinois University. Dan waktu ada beberapa orang, akhirnya mereka pulang dari sana, dapat master, dapat doktor. Dan ngajar, dapat master, ngajar. Yang lain-lain juga sampai sekarang, sampai saya pensiun, saya masih cari anak yang bisa ke luar negeri, saya berusaha kirim. Iya. Jadi sekarang sudah beberapa orang perempuan juga saya kirim ke Kanada. Iya. Dapat master sana, pulang dari sana. Nah, saya sudah mau kirim mau ke Inggris, ke universitas di sana. Kemudian, Oke, Opa, masalah pendidikan Opa sangat luar biasa. Ya, kalau saya lihat di gereja juga Opa itu sangat aktif di GPIB Margomulyo. Opa bisa cerita sedikit karena Opa kan dibilang senior nih, seniornya di. Ya, saya di GPIB itu pertama ikut dalam ibadah-ibadah. Tahun berapa Opa masuk di GPIB Margomulyo? Tahun 60 saya pulang dari sana masuk. Ya? Oh, dari tahun 60 juga belum ada apa-apa. Pendeta juga nggak ada, baru datang Pak Tirik itu. Dari kita khotbah sebelum Pak Tirik ya dilakukan oleh penatua. Oh begitu ya. Jadi kita mulai kor sampai Pak Tirik datang. Kemudian Pak Tirik khotbah di mana, diminta kita ikut dia. Tapi saya bagi dua. Saya dan bagi dua. Sebagian ikut, sebagian tetap di gereja. Itu aktif terus begitu. Aktif sampai tahun berapa Opa? Ya. Sampai tahun berapa? Apanya? Opa aktif kan pernah, kalau dilihat nih di gereja ya ada menjadi PHM, ketua 1, pernah ketua 1 juga sudah berapa periode gitu ya. Iya. Nah, apa yang membuat Opa bisa, saya harus terus melangkah, melayani? Saya begini, karena prinsip saya ini diberkati Tuhan, bisa hidup, bisa belajar dengan baik. Karena itu saya harus tetap tekun pada Tuhan. Tidak boleh tidak. Iya. Karena Tuhan ya 3:16 itu. Iya. Oh, Bapak punya ayat emas nih. Opa punya ayat emas nih. Boleh dibaca Opa? Iya, ayat emasnya di mana nih Opa ini? Opa kan tahu ya ayat emasnya. Ini. Iya. Dibaca. Ini. Baca aja. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Opa punya makna apa di ayat Yohanes 3 ini, Opa? Ya semua kan dari Tuhan, dan kalau kita percaya pada Tuhan. Betul. Ya. Satu-satunya kita percaya pada Tuhan, melakukan apa yang kehendak Tuhan, biasanya beribadah dan lain itu harus terus. Saya saban pagi pun di sini, saya dan istri harus baca Alkitab. Luar biasa. Nyanyi, sembahyang itu rutin.
Itu menjadi bagian kehidupan Opa Bagian ya. kehidupan. Oma. Nah, gitu. Karena Tuhan itu mengasihi saya, Iya. dengan saya bisa jadi seperti sekarang. Kalau tidak ada kasih Tuhan, tidak mungkin saya bisa jadi seperti Betul. sekarang. Iya. Nah, boleh nggak Opa sedikit cerita ketemu dengan sang kekasih? Oh, Ini tahun berapa? tahun 63. Tahun 63. Ini dulu dia asrama Tukangan, dia pindah Iya. ke Kerica. Nah, tempat yang dia Gitu. tinggal itu bersama temannya, Mbak Umi, itu di tempat yang punya asrama. Asrama ya. Jadi oke. orang asrama dengan ini punya pemiliknya satu. Oh begitu. Jadi kita kenal di situ. Nah, terus tahun 64 nikah. Oh teman nikah ini 24. karuniakan berapa 24 putra putri ini? 24 Juni 24 dari Juni. kemarin Iya. pas 60 tahun. Wah pernikahan luar kita. biasa. Jadi saya dan ibu ini sudah 60 tahun menjadi suami istri. Luar biasa. Itu yang perlu dicontoh ya Om. Ya. Dan selama ini kalau istri saya punya cara, kalau saya melakukan kesalahan, dia tidak ribut. Iya betul. Dia menulis saja surat, dia taruh di meja belajar saya. Gitu Saya ya? datang kalau saya baca, oh saya salah. Saya minta maaf. Kan katanya diam itu emas. Ya, ya. Kita Gitu tidak ya? mau ribut. Nanti kan anak-anak tahu orang Iya, tua ribut, betul. nggak bagus. Jadi caranya dia begitu, bikin Iya. surat, tulis di meja saya, terus saya baca. Nanti saya mau belajar baca. Tiap saya dulu ngajar tuh tidak hanya di fakultas, Iya. Mhm. di APMD, Mhm. di proklamasi, Iya. di UMY, kemudian itu yang di Jogja, di Jakarta saya ngajar di IP, Iya. di Bali saya ngajar, Mhm. di Mataram saya ngajar Muhammadiyah Mataram dan Universitas 45. Di Timur Timur dulu saya juga ngajar sampai sana. Iya iya iya. Jadi waktu saya habis, saya harus mempersiapkan diri betul-betul. Luar Daripada biasa, ribut ya. nanti anak-anak tahu kita ribut, nggak enak. Iya. Malu. Oma mohon maaf. Oma putra putrinya berapa? 4. 4. Siapa aja? Dua Oma? laki-laki, dua Dua laki-laki, perempuan. ya. Oke, ya. Mau tanya ke Oma nih. Oma lihat Opa kan orang bilang kan Opa ini cukup strength. Keras ya. Betul nggak Oma? Kenapa Oma? Oma ceritanya aja. Ya memang mungkin pembawaan Opa ya, Iya, keras gitu. iya. Ngomong juga gak pernah pelan, Mhm. bo. Iya. Tapi ya, Oma harus menyesuaikan. Oma kan Jawa ya. Mhm. Kalau dia udah rame, udah macamnya naik dah, aku keluar aja, aku ke pasar. Nggak mau dengar. Tapi Oma nggak sakit hati. Aku ke pasar, mau tak tinggal. Oh begitu ya? Dia ngomong-ngomong sama tembok aja. Oh gitu. Oh masa begitu? Iya, Opa nggak marah nih Opa. Kalau tahu ada di mana gitu. nggak tahu dia. Oh begitu ya? Bising. Begitu ya. Oh, tapi Oma punya apa ya? Apa yang dilihat dari sosok Opa. iya. Apa sih yang dilihat dari sosok Opa ini gitu loh? Dia Suami tuh, terkasih. orangnya tegas. Ya, tegas Mana Oma kalau ya. ngomong nggak pernah, udah ngomong A ya A, nggak terus. Mencak-mencak orang bilang gitu ya. Apalagi ingkar-ingkar janji nggak pernah. Kok begitu ya? Waduh, luar Makanya aku biasa. tenang. Iya. Jadi Oma ini sudah berapa tahun dengan Opa dari tahun 64 itu ya? 64. 64 itu ya Oma ya? Kemarin pas Banyak suka 60 duka tahun. Oma ya? Apa ini suka dukanya Oma cerita dong? Soalnya kita kawin lain suku Iya. toh. Iya Ya. betul Oma. Yang pasti tuh banyak macam-macamnya Oh begitu ya. energinya. Mhm, Tapi mhm. Oma sering sabar aja deh Gitu ya. demi anak-anak. Demi anak-anak ya. Kalau tak lihat kan Oma kan selalu mendampingi Opa ke gereja ya sangat luar biasa itu ada di dalam jiwa hati Oma untuk mengantar atau emang Oma pengen selalu bersama-sama dengan Opa? Ya saya harus menyesuaikan saya. Oh, Karena saya udah begitu. terjun ke situ, Iya, ya saya harus menyesuaikan, betul harus betul. belajar. Jadi harus tetap setia ya sama Opa ya kemanapun juga pasti ya Iya. Oma selalu bersama-sama dengan Opa ya. Iya. Luar biasa. Iya iya iya. Oma nih mau harapan Oma nih untuk Opa ini apa Oma kira-kira apa? Ya kita Tetap sehat ya. tetap diberkati. pengertian kita berdua. Iya. Jangan sampai anak itu Iya, ribut begitu. betul. Tapi di usia
Oma sama Opa ini 86 ya, sangat luar biasa loh Oma. 86 ya? Saya 86, Oh, 82. 82 artinya dalam usia pernikahan yang sudah cukup di atas 80 ini Iya. sudah luar biasa loh Oma. Apa Oma triknya? Kalau dia marah, diam aja. Oh iya, triknya itu udah. Kalau Oma sendiri triknya apa supaya tetap setia Ya, suami istri khususnya? kalau aku ya udah wataknya begitu ya cuek aja. Oh begitu Oma ya? Nggak usah dipikir. Oh gitu ya? Waduh, bekatnya begitu Oma, nggak usah dipikirkan. Tapi saya tergelitik dengan tadi Oma kalau misalnya ada sesuatu, Oma tulis surat taruh di atas meja. Ya, itu. Gitu ya. Jadi tidak Nggak perlu, pernah. perlu dengan kata-kata ya. Anak-anak nggak pernah dengar kita itu patuh gitu. Orang Jawa itu. Gitu. Tanya sama dia. Selalu saya tulis surat. Begitu taruh di ya. meja. Itu atas Sejak kehendak dulu. Oma. Artinya atas kehendak, wah ini Opa harus saya tulis nih. Kalau saya bilang nanti marah gitu. Apa bagaimana Oma? Tadi kan saya bilang nggak mau terdengar dengan anak-anak apa ya mungkin ada kemarahan Ya, mungkin apa gitu ya. Lihatnya Oma ya malu lah sampai anak-anak itu dengar ributnya kita gitu. Oh baik, Apalagi baik. rumah tangga baru. Paling pun keuangan gitu. Iya. Ini perlu dicontoh nih untuk yang muda-muda ini, untuk yang baru-baru perlu dicontoh ini hal-hal yang baik juga ya. Gitu ya. Iya. Baik Oma, terima kasih. Nah kalau Oma ini kira-kira melihat Oma, sosok Oma ini seperti apa ini? Saya akan disuruh istri saya, jadi saya harus seperti dalam Alkitab kan, dua orang sudah menjadi satu, ya harus jaga Iya, itu rumah tangga jangan sampai Iya. pecah. Itu firman Tuhan begitu toh. betul. Baik dalam dalam surat-surat Paulus juga begitu Iya. bahwa dia suami harus setia pada istri, Betul. istri juga harus tunduk pada suami dan lain sebagainya. Kita pegang itu aja. Betul. Iya, itu Dan salah satu hal yang anak-anak baik, ya. harus, bagi saya, anak-anak saya harus berhasil dengan baik. Ya, Jadi saya harus kerja keras, demikian keras, Ya. sehingga anak keempat bisa selesai. Ya itu, jadi saya bilang anak-anak saya harus sekolah yang betul bisa jadi orang. iya, betul. Itu saya, Prinsip ya, ya dari prinsip orang tua ya, tidak Pak, bisa. Ya, Iya, Pak, betul. orang tua siapa yang tidak senang anaknya jadi orang. Ya saya juga begitu. Ya. Di Jogja saya ngajar di fakultas Mhm. S1, S2. Kemudian saya S2 itu pada saya dapat ini, saya juga waktu itu dapat S2 mau belajar di Manila, University of the Philippines. Tapi saya bingung, harus saya pergi ke sana, istri dan anak-anak saya gimana? Iya, Ya nanti hanya dapat gaji toh, betul. Ya. honor-honor yang lain sudah nggak ada. Saya bingung. Terus saya bilang berangkat saya, nanti saya yang urus sana. Mhm. Terus saya berangkat ke sana. Mhm. Ya, saya belajar keras, dengan 1,5 tahun selesai. Luar biasa. Jadi orang libur, saya kuliah. Teman saya biasanya bulan Februari Maret itu libur. Saya enggak. Saya Jadi kuliah Oma terus. terus mendidik karir demi Iya. keluarga ya. Karena saya Iya. mau supaya cepat bisa pulang. Kasihan istri saya. Betul. Hanya Ya. dapat gaji toh, gaji berapa? Sedangkan ini pada kebutuhan banyak. Betul. Ya, Iya. saya harus selesai dari sana, terus saya pulang. Saya selesai dapat Master of Public Administration, saya kembali tahun 89. Iya. Nah, 89 kemudian saya sebelum berangkat itu saya sudah jadi sekretaris fakultas. Dulu Iya. dekan dan sekretaris. Iya. Jadi saya menjadi sekretaris fakultas itu 2 periode. Iya. Jadi 75, 77, 79. Iya. Itu 79 saya sudah berangkat. Jadi nggak selesai, diganti teman. Pulang dari sana tahun 81. Mhm. Saya terpilih saya dekan. Mhm. Terus 81, dekan itu 3 tahun baru 81, 84 sampai 86. Iya. Terus saya jadi dekan Mhm. 2 kali. Iya, jadi itu kan sekelumit apa yang sudah disampaikan sangat luar biasa, ya sangat inspirasi juga untuk kita, ya untuk sahabat Mentari juga, untuk semua yang boleh mendengar dan melihat. Kasihnya sangat tinggi ya untuk bekerja, baik itu di dalam pekerjaan, ya sebagai seorang dosen, sebagai pelayan Tuhan, ya begitu setia juga dengan istri, bahkan
dengan anak-anaknya, bahkan cucu, bahkan cicit sekarang gitu. Nah, Opa punya satu quotes kah yang mau disampaikan untuk yang muda-muda ini, Opa? Kira-kira apa, Opa? Apa? Ada satu hal yang perlu disampaikan, kiat-kiat untuk yang muda-muda Jadi ini, pertama itu, Iya, kalau belajar itu harus benar-benar punya kemauan yang keras. kemauan yang keras. Jangan sampai terpengaruh oleh lain-lain. Saya tidak pernah mau terpengaruh. Teman-teman mau bikin apa terserah. Itu Iya. nasib mereka sendiri. Saya Baik. tetap pulang kuliah. Mhm. Masih kuliah. Saya barang-barang kuliah saya tulis kembali dalam buku. Iya, Supaya daya ingat saya Nah, kemudian saban hari begitu. iya. Nah, hari belajar saya, Mhm. hari Minggu saya belajar untuk Senin, kan Senin mulai kuliah. Iya. Nah, kecuali hari Sabtu. Sabtu besoknya itu saya bisa pray. Mhm. Nah, kalau mau nonton film ya hari malam Minggu itu. Iya. Di luar itu enggak bisa. Jadi intinya kita Belajar harus belajar disiplin. ya, karena- Tidak boleh. Jadi saya misalnya Iya. bangun pagi itu paling tidak 4:30 sudah bangun. Iya, sangat luar biasa banget. 4:30 bangun belajar sampai sekitaran jam 6. Iya. Jam 6 siap. Sepeda sudah dibersihkan sorenya. Dulu masih naik sepeda, belum ada Iya. sepeda. Naik sepeda, kuliah di Pagelaran, Iya. atau di Sekip, atau di Bulak Sumur. Ya sudah disiapkan, semua sudah dicek ke sepedanya, bannya gembos apa tidak. Nah, itu Jadi harus, itu sudah termasuk bagian ya. iya, dalam bagian sistem. harus Iya. dipersiapkan. Baik. Sudah Opa, itu. iya baik Opa. Jadi masih banyak cerita yang Opa sampaikan. Next kita akan ketemu lagi. Ya nanti yang jelas tadi Opa sudah menyampaikan bahwa kita harus semangat. Ya kita harus Disiplin. sungguh-sungguh disiplin. Ya khususnya dalam belajar. Dan bagi jangan lupa mahasiswa nih. berdoa. Doa itu yang Doa itu pertama. penting. Mau Doa belajar yang apapun, pertama. doa dulu baru Doa yang baru pertama, betul. baru belajar. Iya. Ya tidak ada itu Tuhan tidak memberikan. Yes. Jadi kita pertama kali doa baru belajar. Iya, baik. Itu apa yang disampaikan oleh senior ya kita, khususnya senior bagi jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta. Tulus dukung dalam doa ya untuk kesehatan beliau ya, untuk suami istri, bahkan anak-anaknya, bahkan cucunya sekalian. Ya, perlu dukung dalam doa, tetap semangat. Opa tetap semangat, ya tetap Ya, ada dalam tetap. kasih Tuhan, ya sampai nanti kita boleh menginspirasikan lagi tentang apa lagi yang mau disampaikan oleh Opa tentang inspirasi untuk ke depan. Ini Nanti kalau kita akan ketemu belajar lagi. pagi sudah bangun jam 3:30 belajar sampai paling lama jam 6. Iya. Kemudian Jadi, kalau siang pulang dari kuliah Iya. malam mulai jam 7 sampai jam 9 belajar. baik, Sampai menulis iya. kesempatan kuliah. Iya, jadi itu yang sudah disampaikan, sangat luar biasa, terinspirasi untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sahabat Mentari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ya, Opa, sama-sama. Ibu, dan Oma. Ya Tuhan memberkati.